Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Firman Harisa Putra. Saya di sini sebagai salah satu asisten laboratorium pendidikan fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit demonstrasi mengenai salah satu praktikum elektronika 2, yaitu praktikum peta Karnaug, atau biasa juga disebut dengan KeyMap. Oke. Nah, teman-teman sudah bisa melihat di sini kita sudah ada modulnya, modul praktikum peta Karnaug. Oke, yang pertama di sini ada tugas pra-nya. Teman-teman bisa kerjain sebelum praktikum. Kemudian ada tujuan dan dasar teori. Nah, Karnaug Map atau Key Map adalah salah satu cara untuk menyederhanakan persamaan logika atau menerjemahkan suatu tabel kebenaran menjadi rangkaian logika secara grafis ataupun diagram. Nah, jadi inti dari Key Map ini sendiri, ini nanti akan kita gunakan untuk menyederhanakan suatu persamaan gerbang logika. Atau bisa juga kita gunakan untuk membentuk persamaan logika dengan melihat tabel kebenarannya gitu. Yang mana ini kita lakukan dengan menggunakan grafis ataupun diagram kotak-kotak. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, intinya ialah kita menggunakan kotak-kotak ini untuk menyederhanakan persamaan logika. Nah, adapun jumlah kotak-kotaknya ini sendiri tergantung dari input yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan rumusnya yang ini. 2 pangkat jumlah variabel input atau 2 pangkat n. Nah, misalkan di sini kita ada dua variabel input yaitu A dan B, berarti 2 pangkat 2, kita peroleh 4 kotak. Kemudian ini ada 3 variabel A, B, C, berarti 2 pangkat 3, kita peroleh 8 kotak, dan seterusnya. Tuh. Ini sedikit mengenai dasar teori praktikum peta Karnaug ini. Oke, teknik meminimalisasi teman-teman bisa bagi sendiri. Kemudian ada alat dan bahan. Nah, sedikit informasi teman-teman, alat dan bahan di sini ini merupakan alat dan bahan untuk praktikumnya secara offline gitu atau praktikum secara langsung. Namun di sini saya hanya akan memberikan tutorial praktikumnya secara online-nya saja gitu. Yang mana kita hanya menggunakan software. Dan lagi mungkin kalau praktikum online-nya ini alat dan bahannya itu cuma lebih simpel lagi. Kita cuma menggunakan input, output, dan gerbang logikanya saja, cuma 3. Namun mungkin kalau offline membutuhkan lebih banyak alat dan bahan lagi. Oke, kemudian ada langkah percobaan. Oke, sebelumnya di sini kita ada 2 percobaan teman-teman. Yang pertama itu kita menyederhanakan persamaan logika, fungsi logika yang ini. Kemudian nanti kita akan rangkai di rangkaian dan kita akan tes hasilnya di tabel. Kita akan tes hasilnya dan kita akan menulisnya di tabel kebenaran. Yang ini tabel 1. Kemudian untuk praktikum yang kedua, penyerataan fungsi logika berdasarkan tabel kebenaran. Berarti kita hanya melihat tabel kebenaran yang ini, tabel 2, dan nanti kita akan menentukan bagaimana sih persamaan logikanya itu yang bagaimana gitu. Oke, kita ke percobaan yang pertama terlebih dahulu. Oke, penyerataan fungsi logika berdasarkan persamaan. Yang pertama, ringkas persamaan tersebut dengan membuat peta Karnaug terlebih dahulu. Oke, kita tulisan. Oke, biar lebih mudah kita tulis di PPT, PowerPoint. Tulis 60%. Oke, PowerPoint. Oke. Nah, yang pertama, ringkas persamaan tersebut dengan membuat peta Karnaug terlebih dahulu. Oke. Oke, sebelumnya kita tulis dulu persamaannya. X sama dengan A bar B bar C bar ditambah A B bar C bar ditambah BC ditambah A bar B bar C ditambah A B bar C. Oke. Kemudian kita gambar peta Karnaugnya. Oke, ingat karena di sini kita menggunakan 3 input, berarti kita menggunakan n-nya itu 3. 2 pangkat 3. Ingat rumus yang tadi yaitu 8 kotak. Oke, kemudian kita gambar kotak-kotaknya.
Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita lebihin di atasnya. Oke. Ini kita tulisin B, terus A bar B, A B bar, terus A bar B bar. Dan di sini mungkin C dan C bar. Oke. Setelah itu, isi kotak pada key map dengan logika 1 untuk persamaan yang ada dan logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Oke, di sini mungkin kita cuma isi dengan persamaan yang ada. Untuk angka 0 mungkin nggak usah ya, kita kosongin aja. A bar B bar C bar. A bar B bar C bar berarti yang ini 1. Kotak yang ini kita isi 1. Terus A B bar C bar. A B bar C bar ini 1. Oke, BC. Oh, kita langkahin dulu yang BC. Terus A B bar C ini 1. Terus A B bar C ini 1. Oke, untuk yang BC berarti kita tulis karena dia nggak mengandung A ya, berarti kita tulis aja semua yang termasuk dari B dan C. Nah, ini B, ini C berarti ini 1. Ini B, ini C berarti ini juga 1. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kelompok. Oke, kelompok yang berlogika 1 yang berdekatan dapat digabung logika 1. Pada sisi kiri dapat digabung. Oke, intinya di sini kita kelompokin menjadi beberapa kelompok. Nah, ingat juga di sini kita kelompokkan ini nggak boleh ganjil teman-teman, kecuali kalau dia 1 berarti nggak punya pasangan, kita kelompokin 1 aja, tapi pengelompokan ini harus sesuai dengan angka-angka, misalkan 1, 2, 4 dan seterusnya gitu. Oke. Misalkan di sini kita kelompokin, ini bisa kita kelompokin. Ingat kelompoknya itu yang berdekatan gitu. Ini bisa kita kelompokin satu kelompok, dan yang di sini satu kelompok juga. Oke, jadi di sini kita ada 2 buah kelompok. Nah, setelah itu kita jumlahin, kita satuin. Oke, berarti fungsi barunya itu X sama dengan. Oke, di sini teman-teman bisa melihat dalam kelompok yang ini kita ambil logika, gerbang logika, nilai hurufnya ini, variabel ini A, B atau C yang mencakup semuanya gitu. Misalkan di sini untuk nilai A mencakup baris ini dan baris ini, namun nggak mencakup di sini. Nah, berarti kita cuma ambil yang mencakup secara semuanya gitu, yaitu di sini ada B bar. Nah, B bar teman-teman bisa lihat B bar mencakup di sini ke 4 kotak di sini. Berarti yang kita tulis di sini yaitu B bar. Kemudian kita jumlahin. Nah, sini teman-teman bisa lihat karena BC mencakup semuanya, berarti kita tulisin aja BC. Oke, sebenarnya teman-teman fungsi yang ini juga masih bisa lebih sederhana lagi. Kita tulisin yaitu sini B bar ditambah B dalam kurung dikali dengan B bar tambah C. Nah, teman-teman ingat ini persamaan di aljabar boolean. Maka hasil akhirnya ini habis B bar tambah C. Oke, sebenarnya juga teman-teman bisa langsung mendapatkan B bar tambah C di gerbang di peta Carnot ini, tergantung dari penempatan teman-teman gitu. Jika penempatannya itu lebih bagus lagi, bisa langsung mendapatkan B bar tambah C. Oke, setelah itu kita rangkai gerbang logika yang baru ini, yang awalnya kan teman-teman bisa lihat sepanjang ini, bisa lebih sederhana dengan menggunakan peta Carnot menjadi B bar tambah C. Nah, setelahnya itu kita rangkai di rangkaian. Oke, sebenarnya teman-teman bebas merangkai dari software apa saja, yang penting sesuai dengan laptop teman-teman gitu. Di sini ada Proteus, Logic Circuit Designer, dan mungkin ada Logic. Mungkin Proteus ini yang paling ribet ya, yang paling ribet mungkin teman-teman. Di sini terus ada Logic Circuit Designer yang paling mudah ya. Mungkin teman-teman bisa searching langsung di Google dan langsung download gitu. Oke, saya pakai yang ini aja, Logic Circuit Designer. Oke, tinggal kita rangkai B bar tambah C. Berarti di sini kita menggunakan 2 buah input. Button 1, button 2. Terus gerbang NOT karena dia kebalikan B bar.
Oke, dan gerbang OR penjumlahan. Oke, dan inputnya ini pakai LED. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita cek di tabel kebenarannya. Kita buka modul lagi. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat mungkin di sini ada nilai A ya, gerbang A. Nah, karena tadi kita sudah sederhanain dan gerbang A-nya hilang, berarti kita cuma ngelakuin yang sesuai dengan BC ini. Oke, kita simulasiin, simulate. Nah, B0 C0. Nah, di sini teman-teman bisa melihat F-nya itu nyala, outputnya nyala, berarti kita isi 1 di sini. Kemudian B-nya 0, C-nya 1. Oke, masih nyala, kita tulis 1 di sini. Dan seterusnya teman-teman. Sampai ke semuanya ini terisi. Itu untuk praktikum pertama tadi. Nah, kemudian untuk praktikum yang kedua, kita tinggal membentuk fungsi gerbang logika dari tabel kebenaran, tabel yang kedua ini. Oke, sama seperti tadi, kita gambar terlebih dahulu peta Carnot-nya menggunakan 3 input, berarti sama A, B, C. Kita gambar A, B, C. Oke, ini C bar, ini AB, A bar B, AB bar, A bar, B bar. Oke, untuk fungsi yang ada di F-nya ini berarti kita tuliskan 1 di sini. Misalkan yang ini A bar berarti A0-nya itu A bar, BC, A bar, BC. Oke, berarti yang ini 1. Dan seterusnya sampai ke semua yang terpenuhi dan kita bisa dapat fungsi dari gerbang logikanya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.